Oh enggak, bukan berkelahi balap itu. Dengan semua permasalahan yang mulai dari politik, hukum, kemudian sosial, tapi kita harus melihat ke depannya kan, Pak. Saya kasih kesempatan pada Pak Cudu dulu. Pak, ini sebetulnya ke depannya bagaimana, Pak? Kalau tadi Bapak sebenarnya percaya pada action yang harus ditegakkan begitu ya, Pak ya. Gimana Pak langkah nyatanya? Action itu ya baik ini action tentu di bidang eksekutif pemerintah. Tentu dia harus ada koridor hukumnya. Nggak bisa dia melanggar hukum itu. Dari dalam koridor hukum itu dia bisa melakukan. Tadi contoh misalnya di dalam undang-undang perlindungan hak asasi manusia. Dia bisa melakukan kayak gitu ya. Ya, itu di situ ya. Dia melakukan action, jangan menunggu dibilang ini ranah hukum gitu, itu satu ya. Nah, saya tadi belum menyinggung mengenai misalnya tadi kan apakah ini harus ada undang-undangnya atau kalau menunggu undang-undang kan lama. Oke, kita udah undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman itu menyatakan hakim wajib mengikuti dan mengikuti perkembangan keyakinan atau perkembangan nilai yang di masyarakat. Nah, dalam pengertian ini hakim itu hanya di dalam koridor undang-undang. Jadi kalau di luar undang-undang dia bilang nggak bisa saya mengukur ini. Nah, coba kan ini kita bicara ke depan. Kita mengharapkan anggota DPR merubah undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Hakim itu diberikan kewenangan. Kalau misalnya ada warga negara komplain mengenai sesuatu hal, katakanlah mengenai partai politik, dia bisa komplain ke DPR. Ini melanggar hak hak konstitusional saya. Hakim silakan putus. Nah, dalam kasus misalnya kayak di Amerika itu ada kasus Marbury lawan State gitu ya. Kasus Marbury itu kan cikal bakalnya adanya pengadilan konstitusi, judicial review, pengujian undang-undang. Nah, misalnya kalau misalnya setiap ada warga negara komplain terhadap pengadilan itu di situ. Nah, jadi ada dua. Karena judicial review sudah ada, Pak. Bukan. Judicial review itu kan menguji undang-undang terhadap konstitusi, menguji peraturan pemerintah dengan undang-undang. Maksudnya saya, hakim atau pengadilan itu diberikan peluang ya untuk membuatkan cipta norma atau kaidah baru gitu loh. Jadi kaidah-kaidah ini kan selama ini ada di parlemen. Ya kan kita tahu dan kita tadi di dalam off air itu kita mempermasalahkan mengenai rekrutmen politik. Kalau misalnya garbage ini ya garbage out loh. Nah ini kan gitu. Ya, input sama dengan output, itu kok nggak berkurang gitu. Justru itu. Karena itu coba buka peluang ya kepada pengadilan pada hakim ya untuk menyatakan ini. Contohnya tadi Bung Febri bilang ini ada pelemahan terhadap penegakan hukum di bidang korupsi ya. Kalau misalnya dibuka gitu, mereka minta ini coba ini undang-undang KPK melakukan ini. Jadi nggak bisa, jadi jangan berlindung. Wah ini undang-undangnya nggak ada. Mas Burhan yang masih percaya sama undang-undang gimana Mas ke depannya solusinya? Ya, gini, ada dua solusi ya. Yang pertama instrumen dan regulasi terkait dengan pembangunan sistem politik yang lebih komprehensif, yang tidak kompatibel harus disesuaikan, itu harus segera diadakan. Suka tidak suka, sistem presidensial dengan multipartai ekstrim itu memang memiliki kegaduhan yang luar biasa. Jadi ini sudah terbukti di negara Amerika Latin ya. Ada beberapa negara presidensial yang relatif lebih soft itu karena fragmentasi politiknya tidak terlalu tajam. Misalnya seperti Amerika itu jelas ada dua partai dominan, Venezuela, Costa Rica ya. Kasus seperti Indonesia itu lebih mengarah ke Amerika Latin dengan kos yang sudah ditebak oleh para ahli politik 10-20 tahun yang lalu. Soal koalisi yang tidak permanen, soal deadlock yang sering terjadi, soal divided government antara pemerintah dengan DPR, itu persis. Cuma kita menempuh jalan ke sini dengan segala plus minusnya. Nah karena itu perlu ada satu desain institusi yang match ya. Itu satu. Yang kedua ada perbaikan terkait dengan reformasi kepartean dan tidak ada reformasi partai tanpa reformasi pendanaan partai. Karena inilah yang akarnya, ya, mendasarnya. Jadi kasus-kasus Nazarudin, kasus Senturi, semuanya akarnya dari situ. Nah karena itu harus diperbaiki. Dan terakhir adalah leadership. Jadi sebaik apapun sistem, kalau leadership ya kepemimpinan tidak muncul, saya kira tidak akan. Mas Febri gimana Mas solusi ke depannya Mas untuk penegakan korupsi tahun 2012 yang masih realistis untuk dilakukan mungkin Mas? Ya masih realistis, saya kira daripada kita bicara semua korupsi harus diberantas, setidaknya kita perlu prioritas di dua sektor. Yang mana? Pertama sektor politik. Sektor politik tadi sudah diuraikan juga tentang dana politik. Pemberantasan korupsi bisa masuk lewat sini dan sebenarnya sudah dimulai oleh KPK. Jadi jangan lemahkan KPK, apakah oleh pemerintah ataupun oleh DPR. Ini akan membongkar korupsi di sektor hulu.
Jadi korupsi-korupsi yang terjadi di misalnya jembatan dikorup, bangunan-bangunan dikorup segala macam, akarnya adalah ternyata dari awal sudah ada fee, sudah ada komitmen fee dan ada suap ke DPR agar Membeli proyek. agar itu anggarannya mengalir dan ada alokasi untuk itu. Jadi mulailah dari hulu. Yang kedua, KPK tidak mungkin bisa bekerja sendirian. KPK mau tidak mau harus membangun kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Kepolisian lah katakanlah demikian. Pelajaran Hong Kong itu harus menjadi poin penting bagi KPK, yaitu pertama kali memperkuat dan membersihkan kepolisian. Tapi ini bukan hanya tanggung jawab KPK, di sisi lain yang paling penting ini tanggung jawab Presiden SBY. Apa yang terjadi di Meksiko akhir-akhir ini itu sangat menarik. Ribuan polisi dipecat karena tidak lulus tes kejujuran loh, ini yang setiap hari disebut-sebut, tes kejujuran, tes narkoba, dan soal kekayaan yang wajar. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah, saya ingin gambarkan sebaliknya, para perwira polisi yang terbukti memiliki rekening gendut dan bahkan dikatakan wajar, itu tidak mau dibuka pada publik meskipun sudah ada putusan yang punya otoritas untuk itu. Presiden harus punya tindakan yang konkret. Lebih tegas dan konkret ya Mas ya? Tinggal 2 tahun lebih lah ya, Presiden harus berbuat sesuatu, tidak hanya kemudian pidato, selesai pada Inpres dan mengatakan kami sudah melakukan pemberantasan korupsi. Saya harus Tidak, itu yang kita Pak Jaya Suprana ini Pak. Bagaimana menurut Anda karakter tetap yang harus menjadi PR bagi bangsa ini? Ya. Singkat saja Pak. Betulnya bukan PR bangsa ini, PR mereka berdua ini. Ya, gitu. Saya terkesan sekali dari apa yang diutarakan beliau tentang ada sistem Amerika dan Eropa Pak. Nah, kita harus ngakui kita ini kan penganutnya Eropa, hukum kita bahkan hukum Belanda kan sebetulnya ada yang belakangan itu. Oke, yang kita dan beliau kata kunci beliau tadi adalah social engineering. Saya ingat Polandia, dan menurut saya Lech Walesa-nya ini sekarang mereka berdua ini, mereka ini yang bisa menjadi Lech Walesa, tapi bukan hanya mereka berdua, tentunya harus rame-rame semua. Yaitu Anda adalah bagian dari demokrasi. Anda adalah bagian demokrasi. Berarti mewakili rakyat ini, bukan melalui dewan, tetapi melalui semangat. Berarti solusinya gimana Pak? Jadi solusinya ya mereka ini yang harus membuat tadi rancangan undang-undang. Tadi rancangan undang-undang itu tadi. Dana politik itu tolong Anda buatkan. Seperti Anda juga rancangan undang-undang tipikor yang sudah berhasil kan. Itu ajukan ke DPR. Kemudian ya, baik, dan terima kasih. sebetulnya masih ada lagi satu. Pak, sedikit? Tadi bisa nggak sebetulnya demokrasi tanpa partai politik? Nah, ini yang masih fundamental. Ya, Tren ke arah sana ada, Pak. Nah, tapi masih panjang ya. Terima kasih. Kenapa kita tidak menjadi bangsa yang pertama di dunia yang demokrasi tanpa partai politik? Ya, waktu kita sangat sempit. Terima kasih Pak Jaya Suprana, Mas Febri, Mas Burhan, dan Pak Judri atas waktunya sudah bergabung dengan Apa Kabar Indonesia hari ini. Apa Kabar Indonesia masih akan kembali dengan pembahasan tentang buku-buku terlaris selama tahun 2011. Sesaat lagi.